Shalom semuanya. Dalam video ini, kita akan mengetahui 5 kebiasaan terpenting di pagi hari yang dapat membawa hidup kita mengalami percepatan dalam menerima berkat Tuhan yang melimpah. Sebab sama seperti orang Israel yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun karena kebiasaan bersungut-sungut mereka, kita juga dapat menemukan diri kita terjebak dalam siklus frustasi dan kesulitan ketika kita gagal menyelaraskan hidup kita dengan jalan Tuhan. Namun, dengan mempraktikkan 5 kebiasaan ini, kita bisa segera meninggalkan padang gurun kesengsaraan dan bergerak menuju kepenuhan hidup yang Tuhan inginkan bagi kita. Kebiasaan-kebiasaan ini bukan sekedar praktik yang baik, melainkan kebiasaan-kebiasaan ini adalah jalan yang dirancang secara ilahi bagi kita sebagai anak-anaknya untuk mengalami kedamaian, kedalaman, dan berkat-berkatnya. Maka inilah 5 kebiasaan yang Yesus lakukan di pagi hari untuk kita teladani. 1. Awali hari dengan berdoa dan bermeditasi. Rahasia masa depan kita terletak pada kebiasaan yang kita lakukan di pagi hari. Jika kita merubah kebiasaan kita, maka keseluruhan hidup kita pun akan berubah. Markus 1 ayat 35 tertulis, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengutamakan doa di awal harinya. Pada dasarnya, berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi demi menjalani hari dengan hati yang selaras dengan kehendaknya, kita perlu berdoa di pagi hari, di mana kita memberitahukan kepada Tuhan bahwa kita memerlukan bimbingan, perlindungan, serta kekuatan Tuhan di sepanjang hari ini. Sedangkan bermeditasi pada dasarnya adalah kondisi duduk tenang untuk mendengarkan suara Tuhan, di mana kata Yesus ini sangat penting untuk dilakukan. Matius 4 ayat 4 tertulis, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bukan dengan kuping kita dapat mendengarkan Tuhan, tetapi melalui Roh Kudus di hati kita. Jika Anda ragu tentang seperti apa suara Tuhan itu, bawalah selalu kertas dan pulpen untuk coret-coret. Seperti Roh Kudus yang menggerakkan para penulis Alkitab, demikianlah Roh Kudus akan melakukan hal yang sama kepada kita. Tulislah sesuatu dan lihatlah, Anda sudah mendapat pesan dan kehendak Tuhan untuk Anda jalani di sepanjang hari itu. Haleluya! Amin. 2. Membaca Alkitab. Tanpa komitmen untuk mau memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, kita seperti melangkah memasuki masa depan yang tidak pasti dengan berbagai macam resiko kesalahan yang harus kita tanggung akibatnya sendiri. Karena Alkitab adalah sumber hikmat dan petunjuk yang dapat membentuk cara orang Kristen menjalani hari-hari mereka. Lukas 4 ayat 16 tertulis, "Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab." Dari masa kecilnya, pencobaan di padang gurun, khotbah di bukit, dan masih banyak lagi, Yesus selalu mengutip ayat-ayat Alkitab. Dari situlah kita mengetahui bahwa Yesus di saat teduhnya selalu menyempatkan diri untuk membaca Alkitab. Jika Yesus melakukan hal tersebut, sebaiknya kita juga melakukannya. Sediakan waktu 15 menit setelah berdoa untuk membaca Alkitab. Entah itu membaca satu bagian Mazmur, membaca surat Paulus, atau bagian manapun yang menarik hati Anda. Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dengan memulai hari dengan firman Tuhan, kita seperti menerima arahan dan hikmat. Firman Tuhan menerangi jalan di depan dan memberikan kejelasan untuk keputusan yang harus kita buat dalam tantangan sehari-hari. Dan biarlah pada akhirnya kita dikenal orang sebagai pribadi yang mempunyai komitmen untuk membaca Alkitab, yakni dari nasihat Alkitabiah yang Anda berikan, pendirian yang teguh pada moral Kristen, maupun pada cara Anda memperlakukan orang. Semuanya demi kebaikan bagi masa depan kita sendiri. Haleluya. Amin. 3. Mendengarkan firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman adalah pemberian dari Tuhan,
bukan hasil dari usaha sendiri. Maka setiap pagi kita perlu mendengarkan firman Tuhan dengan cara kita masing-masing dan dalam durasi yang juga terserah kita. Dalam rangka berjaga-jaga, supaya siapa tahu di hari ini Tuhan akan memberikan kita iman yang dapat memindahkan gunung. Lukas 21:38. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Mengikuti nasihat Yesus untuk berjaga-jaga, setiap pagi para pengikutnya mencari Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Demikian Yesus juga selalu mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 15b. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi dengan berkembangnya kemajuan teknologi, baiklah setiap pagi kita mendengarkan firman Tuhan atau lagu-lagu pujian, entah itu dari video YouTube maupun dari kaset, entah sambil mengerjakan sesuatu ataupun tidak. Yang penting, kuping kita dapat mendengar firman Tuhan, baik itu 10 menit, 20 menit, atau cuma 5 menit sekalipun. Supaya siapa tahu di hari itu, Tuhan akan memberikan Anda iman yang dapat memindahkan gunung, membelah lautan, menyembuhkan orang sakit, ataupun mujizat-mujizat yang lebih kecil sekalipun. Haleluya, amin. 4. Buat skala prioritas. Waktu adalah sumber daya manusia yang paling penting, namun terbatas. Sekali waktu sudah lewat, maka tidak bisa diulangi lagi. Salah satu tipu daya setan yang terbesar adalah penundaan. Mereka suka membisikkan ke dalam pikiran manusia alasan seperti, kamu dapat melakukan hal-hal penting itu nanti. Jangan percaya bisikan pikiran seperti itu. Sebab Yesus telah berkata di Yohanes 11 ayat 9-10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Yang artinya, jika kita menunda-nunda pekerjaan penting yang digambarkan dengan berjalan di siang hari, malah melakukannya di waktu malam, maka dipastikan kaki kita terantuk batu alias menemui kegagalan. Jadi telah menjadi suatu kebiasaan bagi Yesus di pagi hari untuk membuat perencanaan terlebih dahulu, menetapkan hal-hal penting apa saja yang mesti menjadi prioritas untuk dikerjakan pada hari itu. Dan kita harus mencontohnya, yakni setiap hari setelah berdoa, membaca maupun mendengarkan firman, buatlah perencanaan dan tetapkanlah hal-hal wajib yang harus menjadi prioritas untuk dikerjakan pada hari itu. Agar kita jangan sampai menunda-nunda hal yang penting itu. Dalam artian berjalan di malam hari karena kita bisa terantuk batu alias gagal mengerjakannya. Satu hal yang wajib diingat, meskipun perencanaan itu penting, tetapi kita dipanggil untuk percaya pada kedaulatan Tuhan. Maka kita harus melihat ayat Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Dengan menyerahkan rencana kepada Tuhan, kita menunjukkan kepercayaan bahwa Tuhan akan memimpin rencana kita sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Haleluya, amin. 5. Olahraga. Dalam Markus 1 ayat 35, kita membaca bahwa Yesus bangun pagi-pagi sekali, pergi keluar dan berjalan ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Meskipun ayat ini terutama menekankan pentingnya doa, ayat ini juga memberi kita pelajaran yang mendalam tentang aktivitas fisik. Yesus dalam hikmatnya menggabungkan keinginan roh dengan gerakan fisik saat dia berjalan ke tempat yang sunyi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa gerakan fisik seperti berjalan atau berolahraga di pagi hari dapat menjadi bagian dari kehidupan yang benar. Olahraga teratur penting untuk menjaga tubuh kita yang disebut dalam kitab suci sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 tertulis,
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sama seperti Yesus yang selain memenuhi kebutuhan rohaninya di pagi hari dan juga memperhatikan kesehatan fisiknya dengan seringkali berjalan kaki, kita pun harus berolahraga pagi untuk membantu kita menjadi lebih bersemangat dan fokus untuk menjalani hari, serta untuk merawat bait Roh Kudus yakni tubuh ini agar menjadi sehat dan prima. Semua demi kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Sebagai penutup, menerapkan kelima kebiasaan ini ke dalam rutinitas pagi kita. Berdoa sambil duduk tenang, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, membuat dan menyerahkan rencana kepada Tuhan, dan berolahraga akan membuat hidup kita menjadi bertenaga dan penuh kuasa seperti Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama berusaha sebisa mungkin meneladani Yesus dalam setiap hal yang Dia lakukan di bumi ini. Karena kita memang diperintahkan untuk sebisa mungkin menjadi serupa dengan Yesus. Yang perlu diingat, jangan jadikan kelima kebiasaan ini sebagai hukum yang harus dipatuhi. Karena sesungguhnya kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tetapi jadikanlah kelima kebiasaan ini sebagai bentuk usaha terbaik kita dalam meneladani Yesus. Semua demi kebaikan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.